Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang pernyataan dari pelatih Persib Bandung Boyan Hodak yang siap melepas pemainnya jika dipanggil oleh Sintayong untuk membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 yang akan dimulai pada pertengahan bulan April nanti dengan pertandingan timnas Indonesia melawan Qatar pada tanggal 15 April. Tentu sikap ini berbeda dengan kubu Persija dan juga Borneo FC yang telah menyatakan bahwa mereka tidak rela melepaskan pemainnya karena ketika Piala Asia U23 itu nanti diselenggarakan di Qatar, Liga 1 masih akan tetap bergulir. Artinya Persija dan juga Borneo FC memerlukan semua pemain mereka demi mencapai target yang memang ditetapkan oleh manajemen klub, yakni Persija yang perlu lolos ke Championship Series dan juga sama dengan Borneo FC yang perlu segera memastikan lolos ke Championship Series. Ini kan beda ya dengan Persib Bandung yang sebetulnya juga lagi berjuang sama seperti Persija dan juga Borneo FC untuk bisa lolos ke Championship Series, tapi merelakan pemain-pemain mereka untuk membela timnas Indonesia U23. Dan syaratnya dari Boyan Hodak adalah PSSI menghapus aturan yang sementara ini ditetapkan bagi setiap klub di Liga 1 untuk memainkan pemain mereka yang usianya di bawah 23 tahun untuk durasi minimal 45 menit di setiap pertandingannya. Dan saya pikir ini memang adalah aturan yang fleksibel ya dari PSSI dan tidak ada salahnya juga mereka menghapus aturan ini ketika pemain pilar dari klub-klub di Liga 1 itu yang usianya di bawah 23 tahun membela timnas Indonesia U23 sehingga tidak akan mengganggu komposisi pemain dari klub tersebut ketika mereka sedang berjuang untuk mencapai target mereka masing-masing. Artinya begini, ketika nanti Beckham Putra dan juga Kakang Rudianto dipanggil untuk membela timnas Indonesia U23, yang diharapkan oleh Boyan Hodak jangan sampai nanti dari PSSI tetap mengharuskan Persib Bandung untuk memainkan pemain mereka yang usia di bawah 23 tahun yang lainnya untuk durasi minimal 45 menit. Yang dikhawatirkan tentunya oleh Boyan Hodak nanti itulah yang bisa mengganggu kestabilan permainan dari timnya, karena sementara ini yang diandalkan oleh Boyan Hodak yang usianya di bawah 23 tahun adalah antara Beckham Putra dan juga Kakang Rudianto. Tapi dari Persija Jakarta, kalau menurut saya memang kedalaman skuad dari Persija ini tidak sebaik ya seperti Persib Bandung. Jadi seandainya pemain-pemain mereka seperti Rizky Ridho, Ferrari, kemudian Rehan Hanan dan Donitri Pamungkas ini dipanggil dan pemain-pemain lainnya dipanggil, kalau nggak salah sebelumnya itu ada 5-6 pemain Persija ya yang dipanggil ke timnas Indonesia U23. Memang tidak semuanya main, tapi kan ya memang banyak lah ya pemain-pemain Persija yang dipanggil oleh Sintayong ke timnas Indonesia U23. Seandainya mereka semua dipanggil dan tidak bisa membela Persija, tentu itu akan mengurangi kekuatan dari Persija Jakarta. Apalagi dengan pemain-pemain tersebut saja Persija Jakarta sulit untuk bisa bersaing di papan atas karena sementara ini mereka terlempar dari zona papan atas dan belum tentu juga mereka akan bisa lolos ke Championship Series. Artinya, jika Thomas Doll melepaskan semua pemain-pemain tersebut, maka kemungkinan besar Persija tidak akan bisa lolos ke Championship Series. Ini juga sama halnya dengan Borneo FC, walaupun Borneo FC sudah unggul jauh ya di peringkat nomor 1 untuk sementara ini, tapi mereka juga tidak ingin mengganggu permainan dari timnya karena juga pemain-pemain mereka cukup banyak yang nanti akan dipanggil atau rencananya dipanggil oleh Sintayong. Jadi memang ini sebuah dilema yang akan sulit untuk diselesaikan kecuali dari PSSI memang meliburkan Liga 1. Tapi kembali lagi ke kondisi finansial dari masing-masing tim. Jika Liga 1 diliburkan kembali, itu tentu akan mengganggu kondisi finansial mereka. Dan selain itu juga sebetulnya akan mengganggu chemistry di antara para pemain. Karena Liga itu kan kalau sudah berjalan, ya memang ada baiknya berjalan terus gitu loh ya. Kecuali memang seperti yang terjadi pada tahun 2022 lalu kan, ketika ada Piala Dunia Senior. Nah pada saat itu memang semua negara-negara di dunia sepakat bahwa ketika ada Piala Dunia berlangsung dan tim mereka mengikuti Piala Dunia, memang liga mereka tidak akan digulirkan. Tapi ini kan kondisinya berbeda ya, karena Piala Asia U23 tidak masuk dalam kalender FIFA. Nah maka itu seperti yang saya jelaskan berkali-kali sebelumnya, ya seharusnya ini sih menurut saya ya, mungkin saya juga salah, mungkin banyak juga di antara teman-teman yang tidak sependapat, tapi menurut saya seharusnya ya Sintayong jangan diberikan target untuk Piala Asia U23 ini. Bukan artinya saya membela Sintayong, enggak juga sih. Karena kan belum ada kepastian bahwa semua pemain inti yang dibutuhkan oleh Sintayong akan bisa membela timnas Indonesia U23. Atau target diberikan setelah nanti ada kepastian bahwa semua pemain inti bisa membela timnas Indonesia U23. Dan ini dilema baru terjadi di antara PSSI dengan klub-klub yang berada di tanah air. Kita belum tahu juga nih kepastian dari klub-klub
di luar negeri, di mana ada pemain-pemain Indonesia yang bermain di sana kan. Ada juga banyak pemain diaspora Indonesia, seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan juga Justin Hubner ya. Artinya kan 3 pemain ini juga kan belum tentu akan bisa membela timnas Indonesia U23. Tanpa 3 pemain ini, kalau menurut saya, kemungkinan besar Indonesia tidak akan bisa lolos dari fase grup sesuai dengan target yang ditetapkan oleh PSSI kepada Shin Tae-yong. Walaupun seperti yang pernah saya tegaskan sebelumnya, Shin Tae-yong ini kan adalah pelatih yang optimis. Dan dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia sendiri mengatakan jika Indonesia full team, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan bisa lolos sampai semifinal. Artinya targetnya lebih tinggi daripada PSSI, tapi dengan syarat bahwa harus full team. Tapi kita juga kembali harus memahami apakah level U23 ini penting atau tidak. Kalau menurut saya, nggak sepenting seperti level U20, apalagi level senior. Maka itu, turnamen Piala Asia U23 ini juga tidak termasuk dalam kalender FIFA. Artinya memang tidak ada kewajiban bagi klub-klub untuk melepaskan pemain mereka agar membela tim nasional mereka masing-masing di event ini. So, target itu yang seharusnya diberikan kepada Shin Tae-yong itu sebetulnya di level U20 ya, jika dia memang masih melatih timnas Indonesia U20, dan juga di senior. Saya justru mengira PSSI akan memberikan target di level senior, artinya dengan target ya Indonesia minimal lolos lah ke round selanjutnya atau ke babak selanjutnya. Tapi kan ternyata diberikan untuk Piala Asia U23, mungkin karena memang kontrak dari Shin Tae-yong akan berakhir di pertengahan tahun ini, sehingga memang target yang dilihat ideal itu memberikan target di Piala Asia U23. Tapi ya jika gak full tim, ya target ini seharusnya sih direvisi. Karena ya kalau menurut saya ini logis ya, kita berpikir secara logis ya, tanpa pemain-pemain inti, ya let's say lah, pemain-pemain inti yang bermain di Liga Domestik dan juga yang bermain di luar negeri, saya gak yakin Indonesia akan bisa bahkan mendapatkan 1 poin di fase grup. Karena lawannya itu adalah Australia, tim tuan rumah Qatar, dan juga Jordania. Ini 2 tim Timur Tengah ini kan paling sulit ya Indonesia lawan ya. Selalu Indonesia mengalami kesulitan lawan tim-tim dari kawasan Timur Tengah. Tapi kan saya melihat juga sikap dari Boyan Hodak ini adalah sikap yang memang menunjukkan bahwa dia juga peduli dengan sepak bola Indonesia. Dan dia paham betapa pentingnya timnas itu diperkuat oleh pemain-pemain inti, maka itu dia juga rela jika pemain-pemainnya memang dilepas. Tapi ya itu dia, jangan sampai nanti aturan tentang pemain U23 itu tetap berlaku. Nanti ya sulit juga bagi Persib Bandung kan, padahal Persib performanya lagi gak bagus loh kan, dalam beberapa pertandingan terakhir lagi sulit menang. Nah mungkin juga karena sebelumnya Boyan Hodak, jika saya tidak salah, pernah melatih timnas Malaysia U20 atau U23 tuh sebelumnya. Jadi dia paham bahwa tidak mudah juga bagi Shin Tae-yong. Dan juga itu yang saya harapkan bisa dipahami oleh Thomas Doll dan juga oleh pelatih dari Borneo FC ya, Peter Huistra. Dan juga kalau nggak salah sebelumnya ada juga pernyataan dari Dewa United tuh pelatihnya ya, Jan-Olde Rickering, tentang pemanggilan pemain timnas U23. Tapi nggak jelas tuh apakah dia akan lepas atau nggak pemain-pemainnya. Tapi kan intinya ini dari Persija dan juga dari Borneo FC yang pemainnya cukup banyak. Jadi seandainya semua klub di Liga 1 dan juga di luar negeri, di mana ada pemain-pemain Indonesia yang bermain di sana, sepakat untuk melepaskan pemain-pemain yang dibutuhkan oleh Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 nanti, saya optimis timnas Indonesia bisa melangkah jauh di event tersebut yang untuk pertama kalinya Indonesia ikut. Dan untuk sementara ini teman-teman, kita berpikir positif saja bahwa semua klub nanti akan sepakat untuk melepaskan pemain-pemain inti ke timnas Indonesia U23, dan kita sebagai pemain ke-12 dan tentunya supporter dan pecinta dari timnas Indonesia terus support timnas Indonesia di setiap level, mulai dari U17, U20 yang kita tahu sekarang U17 atau U16 dilatih oleh Nova Arianto, U20 sekarang oleh Indra Safri, dan U23 oleh Shin Tae-yong, dan senior oleh Shin Tae-yong. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.